selamat datang di podcast Laksar CPNS Kementerian Perhubungan. Saya Arifin Kurnia sebagai host kali ini akan membahas tentang isu kenaikan BBM. Di sini saya sudah kedatangan 4 rekan saya. Yang pertama ada Mbak Dalina. Halo Mbak Dalina. Yang kedua ada Mbak Dianti. Halo Mbak Dianti. Halo semuanya. Juga ada Mas Imam. Halo Mas Imam. Halo semuanya. Dan yang keempat ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo semuanya. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya, Selalu meskipun semangat. hari Ya. libur ya. Semangat. Ojo kendor. Gas. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah isu tentang rencana kenaikan BBM. Menarik nih ya. Seperti yang kita tahu, jika harga BBM naik sedikit saja, maka semua kebutuhan pokok juga akan naik. Nah, untuk itu Mbak Dalina, saya mau tanya nih, isu BBM yang naik itu jenis apa saja sih? Dan dari mana isu tersebut beredar? Baiklah, Silakan, Mbak. Mas Arifin. Terima kasih, Mas, untuk kesempatannya. Mungkin ya, masyarakat sih masih banyak bertanya-tanya, kapan sih BBM itu naik? Tapi kan BBM pada saat ini masih dalam pembahasan kenaikan harganya. BBM naik juga kan terjadi untuk salah satu mengurangi beban subsidi APBN terhadap BBM untuk masyarakat. Adapun jenis BBM yang bakal naik, yaitu kayak solar. Tapi solar sih untuk saat ini masih belum dibahas berapa akan naiknya. Untuk Pertalite dari harga Rp7.650 akan menjadi Rp10.000. Itu berita yang saya dengar dan saya ambil dari internet. Gimana Mas Arifin? Oh, jadi harga BBM yang naik itu jenis Pertalite dan solar ya, Mbak? Iya. Padahal dua jenis BBM itu yang paling banyak digunakan sekarang sama masyarakat. Iya benar Untuk Mas. kalangan menengah ya. Iya, sampai di Toba, kawasan Toba itu untuk solar tuh langka loh. Solar langka di daerah sana. Di sini Langka. Pertalite Mbak yang langka, Mbak. Untuk di daerah Toba kemarin aku dari Medan Kota ke Toba itu untuk solar setiap pom bensin tuh kosong. Wah, itu susah nih, harus nunggu ya berarti. Angka. Ada mahal. Sama nih, waktu itu di sini juga ini Pertalite langka. Jadi banyak yang mobil-mobil itu jadi parkir yang di pinggir jalan dekat SPBU, Mbak. Apalagi kan kayak solar ya. Solar kan banyak tuh kayak mobil-mobil gede kan yang gunain bahan bakar solar ya. Kayak Iya, truk. apalagi benar. Itu sangat berpengaruh loh, kayak misalnya mobil pick up truk yang membawa subsidi makanan gitu kan, yang mau Logistik kirim-kirim itu. gitu kan, logistik kayak gitu kan. Ya, Makanya apalagi sangat mau kirim berpengaruh. ke daerah juga. Jadi kalau menurut Mbak Dianti nih, kenapa harga BBM bisa naik dan apa alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, Mbak? Oke, terima kasih Mas Arifin. Jadi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini kan memang sedang jadi isu panas ya akhir-akhir ini. Ya bagaimana enggak? Misalnya kalau rencana ini memang direalisasikan, efeknya itu akan sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, terlebih terhadap masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Lantas kita nih sebagai masyarakat umum pasti bertanya-tanya kan, apa sih dasar pemerintah memberikan sinyal kenaikan harga BBM? Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari Menteri Keuangan itu Ibu Sri Mulyani mengatakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan terkait harga BBM. Yang pertama itu untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, Ibu Sri Mulyani menurutkan kalau di Indonesia itu daya beli masyarakatnya berbeda. Masyarakat kelas menengah ke atas memiliki daya beli yang cukup tinggi. Nah, memang nggak jarang ya, kita kadang lihat di SPBU,
mobil-mobil keluaran terbaru, terus yang kapasitas cc-nya di atas 2000 itu ikut antrian di Pertalite atau solar. Padahal kan kalau mobil yang cc-nya di atas 2000 itu termasuk kategori mobil mewah ya. Lalu tingginya daya beli masyarakat kelas atas ini membuat konsumsi BBM bersubsidi semakin besar ketimbang yang dinikmati sama masyarakat kelas bawah. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua itu adalah kondisi APBN. Nah, pertimbangannya yang diperhatikan yakni kapasitas APBN dalam menahan kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu ya, harga minyak dunia kan lagi terus meningkat, itu akibat isu global yang sampai saat ini masih menjadi trending topik ya, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, demi menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan ekonomi, pemerintah itu telah menahan kenaikan harga BBM dengan menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi. Hanya saja, jatah subsidi yang ditetapkan itu tidak cukup untuk konsumsi sampai akhir tahun. Selain karena harga minyak dunia yang tinggi, konsumsi BBM juga mengalami peningkatan, terlebih semenjak negara kita berangsur pulih dari pandemi COVID ya. Nah, beban pemerintah ini pun akan semakin berat, karena kan mulai tahun depan itu harus menyiapkan anggaran untuk pemilu. Sehingga keputusan yang diambil harus melihat kondisi APBN tahun depan. Itu pertimbangan kedua. Kemudian pertimbangan ketiga, itu harga rata-rata minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Jadi merujuk pernyataan dari perwakilan Pertamina Patraniaga, kenaikan harga ini disebabkan oleh harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price itu masih tinggi. Jadi, ia mengakui bahwa harga minyak mentah seringkali bersifat fluktuatif, tetapi khususnya di Indonesia, saat ini harganya masih cenderung tinggi. Nah, jadi itu beberapa pertimbangan pemerintah sampai nanti diputuskan apakah harga BBM bersubsidi ini akan dinaikkan atau tidak. Seperti itu, Mas Arifin. Oh, menarik nih ya. Dari yang saya Iya. tangkap ini kan ada 3 ya. Iya, Mas. Daya beli masyarakat, yang pertama ya. Lalu yang kedua ini menjaga kondisi APBN. Yang ketiga adalah gara-gara perang Rusia Ukraina ini ya. Jadi Iya. minyak dunia itu naik. Naik, benar, Mas. Jadi mau tidak mau ya kita beli di luar juga harganya juga tinggi. Benar sekali. Lalu untuk Mas Imam nih, saya mau tanya terkait alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Apa dampak positif dan negatif untuk masyarakat dan negara, Mas? Oke, terima kasih Mas Arifin atas kesempatannya. Jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa di setiap pemerintah itu menentukan sebuah kebijakan, pasti ada yang pro dan ada juga yang kontra. Begitupun dengan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pasti ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa poin-poin yang mungkin akan menjadi dampak apabila isu kenaikan BBM ini terus bergulir atau bahkan benar-benar disahkan oleh pemerintah. Dampak negatifnya kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama adalah terjadinya gejolak di masyarakat. Nah, ini berdasarkan data yang dilansir dari kompas.com bahwa konsumen BBM di Indonesia itu mayoritas adalah konsumen Pertalite. Jumlahnya mencapai 80%. Nah, jadi pengguna Pertalite ini kan juga mayoritas adalah yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi apabila kenaikan BBM ini benar-benar direalisasikan, maka dampaknya akan langsung terasa, khususnya pada industri yang seperti ojol, kemudian ojek pangkalan, kemudian kurir, dan juga angkutan umum. Dan apabila ini langsung dirasakan dampaknya oleh mereka, maka khawatir akan terjadi gejolak seperti respon-respon berbentuk demonstrasi di berbagai wilayah, atau kemudian bentuk-bentuk protes di media sosial. Apalagi kan sekarang kita masih dalam masa transisi pemulihan ekonomi akibat COVID ya, dan juga global krisis dari Rusia dan Ukraina. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah terjadinya inflasi. Ini sih sudah menjadi hal yang pasti ya, jika BBM naik maka kemungkinan inflasi juga akan mengalami kenaikan, khususnya di sektor pangan.
Karena kan dalam operasionalnya seperti pengiriman bawang, pengiriman beras, pengiriman cabai itu masih menggunakan jalur darat dan menggunakan BBM. Dan mayoritas itu pasti menggunakan solar dan pertalite. Sehingga apabila ini mengalami kenaikan BBM-nya, otomatis harga jualnya juga akan mengalami peningkatan. Nah, harga jual ini yang mengalami peningkatan, maka akan membuat daya beli masyarakat di sektor lain mengalami penurunan. Seperti misalnya belanja sekunder kayak beli spare part, beli furniture, atau belanja-belanja online. Itu pasti akan berkurang karena lebih memprioritaskan ke yang primer ya, untuk kebutuhan pangan. Nah, ini akan memicu terjadi inflasi. Dan juga akan ada terjadi juga inflasi di sektor transportasi umum. Mungkin dari angkot, kemudian ojek online dan ojek pangkalan juga akan mengalami kenaikan tarif. Lalu dampak negatif yang ketiga adalah terjadinya PHK. Nah, kalau udah terjadi inflasi seperti itu, lalu harga operasional meningkat, otomatis perusahaan-perusahaan akan berpikir gimana caranya untuk menghemat pengeluarannya. Dan salah satu opsi untuk menghemat adalah dengan mengurangi karyawan. Sehingga apabila ini benar-benar terjadi, maka pemerintah harus benar-benar memperhatikan nih efeknya kalau terjadi PHK besar-besaran. Kemudian dampak negatif yang keempat adalah kemungkinan naiknya angka kejahatan. Jadi karena adanya gejolak, kemudian inflasi, lalu PHK, maka bisa jadi angka kejahatan juga akan meningkat karena desakan ekonomi ya. Maka pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan keamanan apabila benar-benar menaikkan harga BBM. Oke, itu untuk yang dampak negatif. Dan untuk yang dampak positifnya juga saya ada 4 poin. Yang pertama adalah berkurangnya kemacetan. Ya, jadi mungkin apabila BBM ini benar-benar dinaikkan, maka banyak masyarakat yang akan beralih ke transportasi umum seperti kereta atau busway. Namun ini juga masih jadi masalah karena tidak di setiap tempat atau daerah di Indonesia ini sudah memiliki KRL dan busway. Banyak juga yang masih mengandalkan bahan bakar minyak. Maka pemerintah juga harus memperhatikan hal ini. Kemudian untuk dampak positif yang kedua adalah berkurangnya polusi udara. Karena dengan naiknya harga BBM mungkin akan muncul kesadaran di masyarakat untuk berpergian menggunakan kendaraan seperti sepeda atau mungkin berjalan kaki. Jadi mereka akan ada rasa kayak lebih bijaksana gitu. Yang tadinya jauh dekat naik sepeda motor, sekarang bisa jauh naik motor, kalau dekat mungkin bisa naik sepeda. Dan itu akan mengurangi polusi udara di sekitar kita tentunya. Lalu untuk yang ketiga, dampak positif itu adalah memperkuat APBN dan subsidinya bisa lebih tepat sasaran. Nah, ini berdasarkan berita dari nasionaltempo.co, Bu Sri Mulyani itu bilang bahwa besaran subsidi yang disiapkan pemerintah tiap tahunnya adalah, maksudnya untuk tahun ini adalah 502 triliun. Itu angka yang cukup besar ya untuk sebuah subsidi yang pada nantinya hanya menjadi asap. Nah, ini harus semoga kalau misalnya benar-benar subsidinya dikurangi, kemudian harganya naik, ini bisa dialihkan ke sektor lain seperti pembangunan sekolah, atau pembangunan jalan, atau pemerataan fasilitas internet di seluruh Indonesia. Dan untuk dampak positif yang terakhir adalah memicu adanya inovasi transportasi. Jadi sekarang ini kan udah banyak kita lihat kampanye-kampanye terkait kendaraan listrik. Bahkan kemarin Pak Menteri Perhubungan juga sempat touring tuh naik mobil listrik ke Sumatera rame-rame. Nah, ini merupakan salah satu inovasi. Namun memang masalahnya kendaraan listrik ini masih mahal. Nah, semoga dengan adanya keresahan publik seperti ini akan memicu produsen untuk membuat sebuah kendaraan listrik yang ekonomis gitu, harganya murah sehingga masyarakat menengah ke bawah juga bisa memiliki kendaraan tersebut. Nah, dan juga salah satu PR pemerintahnya adalah untuk menyediakan pengisian baterai itu harus diperbanyak supaya ekosistemnya bisa terbentuk. Gitu. Mungkin itu aja kalau dampak positif dan negatif yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, Mas Arifin. Masih di mute, Mas. Mas Arifin masih di mute, Mas. Jadi ada 4 poin ya ini dari negatif dan positif ya Mas.
Iya betul Mas Arifin. Saya tangkap sih yang dampak negatifnya ya, lumayan ngeri ya. Gejolak yang di masyarakat, lalu terjadi inflasi, bahan baku pokok naik, semuanya naik, terus terjadi PHK, dan nanti orang-orang jadi pengangguran, susah cari kerja juga, dan yang puncaknya mungkin naiknya angka kejahatan, Betul. pencurian, ini itu, dan Betul segala sekali macam. Mas. Tapi di sisi lain juga ada dampak positifnya juga ya, Mas. Seperti berkurangnya kemacetan. Orang-orang beralih ke transportasi umum Betul. supaya menghemat pengeluaran biaya buat BBM kendaraan mereka sendiri. Lalu berkurangnya polusi. Nah, ini juga untuk kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya itu kan polusinya waduh, setiap pagi, siang, sore, Wah, luar malam biasa itu. tuh Mas. Ruwet. Saya kan asli Surabaya ya, jadi ya sudah merasakan dari Waduh. kecil sampai sebelum CPNS ini tinggal di Surabaya soalnya. Lalu memperkuat APBN. Nah, benar nih Mas, alokasi untuk APBN mungkin bisa dialokasikan ke yang lain untuk pendidikan misalnya, atau yang Betul. bermanfaat yang lain. Lalu memicu inovasi transportasi. Nah, ini menarik nih, yang tentang mobil listrik. Soalnya di tempat saya ini area tambang nikel, Mas. Waduh. Kapal-kapal itu yang apa? Bongkar muat nikel itu rata-rata di sini memang nikel. Jadi ya semoga pemerintah bisa membuka sendiri produksi nikel kan untuk bahan baku baterai mobil listrik. Nah, kita sudah bisa membuat pabrik yang bisa mengolah bahan tambang nikel. Mungkin selanjutnya bisa memproduksi mobil sendiri. Amin. Amin. Dengan harga yang Amin. ekonomis ya Mas. Harga Amin. Tapi harganya harus ekonomis ya. Betul. Iya, harus. Ya. Dan aman. Lalu ekonomis. kalau bisa sih ini juga membangun untuk tempat ngecasnya. Iya, betul Mas. Tiba di tengah Charging jalan station atau ya. apa gitu, ya ada charging station. Di tengah jalan lalu tiba-tiba mogok kan nggak lucu ya Mas. Pakai power bank Mas. Power bank. Kita tinggal telepon kerabat atau siapa teman minta tolong gitu bisa. Nah ini kalau listrik ini gimana ini? Betul. Jadi itu ya. Lalu untuk Mas Fajar, dari pernyataan teman-teman tadi, mungkin Mas Fajar bisa memberikan solusi dan harapan kepada isu kenaikan BBM tadi, Mas. Silakan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Arifin atas kesempatannya. Ya, menurut saya pemerintah Indonesia saat ini harus melihat akar permasalahan sebenarnya dengan harga BBM tersebut. BBM ini jadi masalah karena permintaan yang tinggi. Kalau regulasinya hanya menaikkan harga, pasti tidak akan menyelesaikan masalah tentunya ya. Jadi akan terus mengurangi rakyat. Ya, setidaknya ada 7 langkah konkret yang bisa pemerintah lakukan dalam menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM ini. Yang pertama, melakukan perbaikan tata kelola energi yang ada di Indonesia yang semakin hari semakin buruk. 2, meluruskan kembali paradigma bahwa seluruh sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Tidak boleh asing maupun swasta. Salah satunya adalah BBM. Yang ketiga, mengubah semua undang-undang yang tidak sejalan dengan poin 2 tadi. Yang keempat, menurunkan ongkos produksi BBM dengan memaksimalkan fungsi Pertamina untuk memproduksi BBM serta memutus mata rantai pembelian BBM melalui pasar sekunder. Yang kelima, perlu menyediakan transportasi umum berdasarkan data statistik yang banyak menggunakan BBM adalah kendaraan bermotor. Ini dilakukan karena minimnya publik transport di Indonesia. Yang keenam, meninjau ulang konsep subsidi, misalkan dalam bentuk yang lebih mendidik, yaitu bantuan orang tua setiap bulan, atau berikutnya bantuan melahirkan, bantuan sekolah, bantuan berobat. Ya, ini untuk masyarakat miskin bisa dibebaskan dari pajak tentunya, sehingga bantuan-bantuan tersebut benar-benar membantu di kehidupan masyarakat banyak. Yang ketujuh,
Yang terakhir adalah memiskinkan para koruptor tanpa pandang bulu, sehingga dana negara bisa teralirkan ke negara lagi, dan dijadikan pendapatan negara yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dengan langkah-langkah tersebut akan menjadikan kenaikan BBM bukanlah solusi yang terbaik dan satu-satunya solusi. Harapan seluruh rakyat Indonesia pada pemerintah adalah keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, sehingga dengan keterbukaan tersebut rakyat Indonesia akan sama-sama berusaha serta bersinergi membangun Indonesia yang lebih baik. Demikian Mas Arifin, mungkin solusi dan harapan dari saya mengenai isu kenaikan harga BBM. Semoga pemerintah Indonesia akan bisa mencari jalan keluar yang paling baik tentunya. Amin. Demikian Mas. Amin. Terima kasih Mas Fajar atas solusi dan harapannya. Wah, lengkap sekali, panjang ya. Apalagi tadi ya ini, yang keroknya nih kayak koruptor ini, yang harusnya dananya untuk kemaslahatan rakyat, masyarakat itu malah dikorupsi. Memang benar harus korupsi itu harus dimiskinkan sampai ke akar-akarnya, miskinkan juga. Sama pandang bulu ya, dan harus dihukum seberat-beratnya. Tentunya Mas. Jadi semoga apa yang disampaikan Mas Fajar ini tadi dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah ya. Ya, siapa tahu ada staf pemerintah yang lihat podcast ini. Siapa tahu. Iya. Siapa tahu Pak Erick Thohir melihat ya Mas. Iya. Lumayan. Ini dibuka pabrik gitu ya di daerah nikel sini di saya ini. Ya, boleh. Betul. Nggak kerja ya? Jadi kesimpulan yang saya dapat dari podcast ini ya, pertama BBM yang naik adalah BBM Pertalite dari harga 7.650 menjadi 10.000, dan solar, tapi yang solar ini masih belum ada info ya, masih rencana. Lalu alasan pemerintah itu menaikkan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat supaya tidak konsumtif dan tidak boros memakai BBM, lalu menjaga APBN negara, dan yang terakhir ini harga minyak dunia yang naik. Jadi ya mau tidak mau naik juga. Ya, rekan-rekan, terima kasih atas partisipasinya di podcast kali ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih, Mas Arifin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.